Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang mengadopsi pikiran Kristus. Mengadopsi pikiran Kristus. Mari kita baca di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Filipi 2 ayatnya yang kelima. Sudah ketemu? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kita berbicara soal kitab Filipi. Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun kira-kira tahun 60 sampai dengan 62 Masehi. Rasul Paulus berada di dalam penjara pada waktu dia menulis kitab ini. Kemungkinan besar di Roma. Dia berada di penjara Roma, kemungkinan besar. Tujuan utama Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ini menguatkan dan menghiburkan jemaat di Filipi. Menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan mereka. Ketika Paulus melakukan pelayanan penginjilan sampai ke Asia Kecil dan seterusnya. Bahkan saudara, Paulus menyampaikan suatu dorongan kepada jemaat untuk hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati. Bahkan Paulus juga menekankan sukacita dalam Kristus meskipun dalam penderitaan seperti apa yang dia alami. Nah, Filipi adalah kota penting di wilayah Makedonia. Filipi adalah kota koloni daripada kerajaan Romawi, Kaisar Romawi yang strategis secara militer dan ekonomi. Itulah menjadi sangat penting sekali di kota Filipi ini. Jemaat Filipi adalah salah satu gereja pertama yang didirikan Paulus di Eropa, di benua Eropa. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 itu dia jemaat pertama kali. Nah, jemaat ini dikenal sebagai jemaat yang setia. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang murah hati dan dekat secara pribadi dengan Paulus. Namun seperti banyak jemaat lain, mereka tidak luput dari tantangan seperti perselisihan internal. Juga ada egois dan dari perselisihan itu timbullah perpecahan. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus bukan berarti keadaan Rasul Paulus dalam keadaan bahagia. Tadi saya sudah singgung, keadaan Paulus adalah keadaan yang sedang dalam tekanan di penjara. Dari peristiwa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sekalipun dalam tekanan, pikirannya mungkin banyak yang dipikirkan. Kenapa saya sudah begitu setia melayani Tuhan? Kenapa saya sudah melakukan penginjilan? Kok ujung-ujungnya saya di penjara? Kenapa? Kenapa? Tetapi saudara, kalau saudara membaca surat ini, peristiwa yang dilakukan oleh Paulus, apa sih yang menyebabkan dia berbeda dengan orang lain? Apa yang menyebabkan dia berbeda dengan orang lain? Hari ini kita ingin merenungkan satu kebenaran yang mendalam dan mendasar dalam kehidupan Rasul Paulus. Di mana ia mengajak kita untuk memiliki pikiran Kristus atau mengadopsi pikiran Kristus. Saya sudah menggarisbawahi bahwa hari ini kita ingin belajar bagaimana kita mengadopsi pikiran Kristus. Saudara, apa itu mengadopsi? Mengadopsi berarti mengambil sikap, cara pandang, nilai-nilai dan prinsip untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kata mengadopsi. Seperti mengadopsi kebiasaan baik. Tidak menciptakan dari diri kita sendiri. Kita mengadopsi, misalnya mengadopsi, saya ingin mengadopsi perilaku daripada Yesus Kristus. Berarti kita bukannya lahir dari kita, tapi kita ingin melihat kehidupan Kristus lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mengambil sesuatu dari luar lalu menerapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara saat ini mengadopsi pikiran Kristus, berarti kita mengganti pikiran duniawi kita. Kita mengganti pikiran duniawi kita, yaitu yang egois, yang ambisius dan keras hati. Saudara, dengan cara berpikir rohani seperti Kristus. Itu arti mengadopsi. Rendah hati, taat, mengasihi. Jadi mengadopsi pikiran Kristus adalah tindakan rohani. Tindakan dari sikap rohani kita, di mana dahulunya kita belum memiliki pikiran Kristus, sekarang kita memiliki pikiran Kristus dengan cara apa? Di mana saudara kita
rendah hati, taat dan mengasihi. Meninggalkan pola pikir lama, menerima pola pikir Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Ini bukan sekedar mengagumi Yesus. Kita sebagai orang Kristen mungkin kita kagum dengan Yesus Kristus. Tapi bukan hanya sekedar kita mengagumi, bukan hanya sekedar kita tahu tentang Yesus Kristus. Tetapi menghidupi cara berpikirnya, bersikapnya. Mengapa kita perlu melakukan adopsi atau mengadopsi pikiran? Apa itu pikiran? Tadi saya sudah singgung, saudara. Kenapa pikiran? Ternyata, saudara, pikiran adalah pusat tindakan dan kendali hidup serta tempat kita membuat keputusan. Itu pikiran. Pusat kita. Tempat kita menafsirkan situasi dan menentukan sikap. Contoh, saya lihat kalau misalnya ada orang selalu kalau ibadah, dia selalu ingin dekat dengan AC, sejuk. Tapi baru juga duduk, dia sudah mulai, oh jangan-jangan, nah pikiran saya kalau melihat begitu, jangan-jangan dia semalam kurang tidur. Itu pikiran saya. Jangan-jangan dia semalam habis nonton bola atau apa begitu. Itu pikiran saya. Ternyata setelah dicek belum tentu begitu. Dicek ternyata gulanya tinggi. Nah itu kan pikiran saya kurang tidur. Ternyata gulanya tinggi. Itu pikiran. Wah kalau begitu besok-besok matiin TV. Karena pikiran saya, jangan kalau mau ibadah jangan nonton TV malam-malam. Karena berpikir apa? Seperti itu. Kalaupun ada bola dan lain sebagainya, ingat hari Minggu adalah hari ibadah. Karena pikiran saya. Akhirnya apa? Saya melarang untuk nonton TV. Bila perlu TV-nya jual. Duitnya kasih ke gereja. Waduh, gereja yang untung, saya yang rugi kata pendeta, kata jemaatnya. Nah saudara, itu pikiran. Karena di dalam pikiran itu saudara ada banyak menimbang yang benar, yang salah, tempat kita menafsirkan sesuatu dan menentukan sikap. Itu pikiran. Dan inilah yang menjadi medan pertempuran yang paling strategis untuk iblis. Karena ketika saudara dikalahkan pikiran saudara, maka dia bisa menguasai hidup saudara. Pikiran kita menjadi medan utama untuk bertempur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada persoalan apapun di dalam kehidupan rumah tangga saudara, ada persoalan apapun dalam perekonomian saudara, pikiran ini diserang, hal-hal yang negatif terus masuk dalam pikiran saudara. Karena itu penting sekali mengadopsi pikiran. Pikiran siapa? Pikiran Kristus. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan begini saudara. Jagalah hatimu. Kalau boleh saya ganti dengan jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Karena dari hati atau dari pikiran batin. Hati adalah pikiran batin. Timbul segala apa? Dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Pembunuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Jadi segala tindakan itu dimulai dari pikiran. Kata dokter, sakit penyakit itu diawali dari berkembangnya sakit penyakit itu dari sini. Kalau misalnya ada yang sakit, waduh ini bahaya nih. Saya harus dirawat di rumah sakit, saya dirawat di rumah sakit, bahaya di rumah sakit. Besok, jangankan besok, tidak lama berserang, saudara, ya tidak lama berselang, itu pasti dia akan minta ke rumah sakit. Karena apa? Pikirannya dikuasain, rumah sakit. Terus akhirnya apa? Jadi tindakan. Pikiran menghasilkan perasaan. Perasaan menghasilkan keputusan. Keputusan menghasilkan tindakan. Kalau tindakan terus menerus, akhirnya ada apa? Kebiasaan. Karena itu kebiasaan jadi karakter. Akhirnya orang sebelah bilang, takdir. Takdir itu bukan botak di pinggir, bukan. Pikiran tempat pertempuran.
Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-5b, 2 Korintus 10 ayat 5b mengatakan begini saudara. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi iblis sekali lagi menyerang kita melalui kebohongannya lewat pikiran kita. Melalui keraguan, ragu nih, jangan-jangan firman ini begini-begini. Mulai ada ketakutan, pikiran kotor, egois. Jadi iblis terus menyerang dan berusaha untuk menaklukkan pikiran kita. Itulah sebabnya penting sekali kita memiliki pikiran Kristus. Jika pikiran kita dikuasai pikiran Kristus, yaitu kebenaran Allah, kita akan menang. Bagaimana saudara bisa menang? Memiliki pikiran Kristus. Lah baca Alkitab aja nggak pernah. Jangan-jangan nanti saudara ikut kur yang tadi dikatakan. Kurnya apa? Ada satu kur yang tidak enak. Sudah tahu kurnya gimana? Aduh panas. Nanti di sana pada teriak, aduh panas. Rame-rame itu. 1, 2, 3. Aduh panas. Mau latihan? Hah? Jangan saudara latihan seperti itu. Kenapa? Karena dikuasai itu. Jadi saudara, iblis selalu ingin menjatuhkan kita. Jadi penting sekali kita memiliki pikiran yang benar. Ketika kita memilih untuk memikirkan hal yang benar, kita akan merespon situasi, apapun situasinya. Ingat, peristiwa ditambah reaksi sama dengan hasil. Apapun peristiwanya, reaksinya harus positif. Karena hasilnya akan positif. Jadi reaksi yang positif. Peristiwanya menyedihkan. Harus saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, reaksinya harus positif. Peristiwanya menyakitkan. Reaksinya harus positif. Maka hasilnya positif. Keadaan ekonomi yang sulit. Reaksinya harus positif. Kita harus berpikir, aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang besar, bukan hanya nyanyian. Aku punya Tuhan yang besar. Tetapi kalau punya masalah, Tuhanmu kecil. Bukan itu kan? Nah, maka saudara bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Meresponi situasi itu penuh dengan kasih, iman, memiliki damai sejahtera. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak harus sesuai dengan kehendak dunia, melainkan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita menghadapi situasi yang negatif sekalipun, kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Karena saudara, perubahan hidup sejati itu dimulai dari pikiran. Pikiran Kristus berarti, saudara-saudara, cara berpikir, nilai-nilai, sikap hati atau sikap batin Yesus ada dalam kehidupan kita. Perspektif Yesus terhadap Allah, manusia, dosa, penderitaan, ketaatan dan pelayanan. Hati yang berpusat pada kehendak Allah, bukan pada keinginannya sendiri. Ketika dia diminta, dia keinginannya saudara, waktu dia mau mati di salib, keinginannya apa? Saudara tahu, ingat doanya berapa kali? 3 kali. Di mana? Di Getsemani. Dia ngomongnya apa? Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Artinya keinginan pribadinya, aku gak mau mati di salib. Karena dia tahu apa yang akan terjadi mati di salib. Dia gak mau. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kata Tuhan Yesus. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya dia menundukkan segala pikirannya. Biar kehendak Bapa yang jadi. Apakah kita tidak mau mengikuti contoh teladan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus? Kita mengadopsi pikiran Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia tahu dia tidak akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena kita sudah dibeli. Dibeli dengan darahnya, dengan nyawanya. Urusan perekonomian saudara, urusan masalah saudara, satu hal yang kecil bagi Yesus. Dia mau mengorbankan nyawanya. Contoh saudara, sikap karakteristik Yesus.
sikap kerendahan hati. Yesus mengosongkan dirinya. Kalau saudara baca di dalam Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan dirinya. Sekalipun dia punya hak, dia adalah Allah. Tapi dia mengosongkan dirinya. Pikiran Kristus, sikap ketaatan penuh. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Pikiran Kristus apalagi sikap kasih dan pengorbanan. Yesus rela mati untuk orang-orang berdosa. Kalau saudara baca dalam Roma 8, 5 ayat 8. Fokus pada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42. Sikap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus diam ketika dicaci maki. Jadi saudara, mengadopsi pikiran Kristus bukan sekedar mengetahui ajarannya. Tetapi memiliki sikap hati. Rendah hati bukan sombong. Melayani bukan menuntut. Mengasihi bukan membenci. Mengorbankan dirinya bukan mementingkan diri. Itu pikiran Kristus. Contoh. Ada dua orang sedang mendorong mobil mogok. Yang satu berkata, ini bukan tugas saya. Ngapain saya ngedorong? Kenal juga enggak, teman juga bukan. Ia tidak bertanya apa untungnya. Kalau yang mau membantu, kalau saya bantu, saya mau. Itu orang yang punya pikiran Kristus, menolong. Kalau itu baik, lalu kita tidak lakukan, itu apa? Dosa. Jadi segala yang baik kalau kita tidak lakukan itu dosa. Apalagi kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lakukan, jelas itu yang baik aja kita tidak lakukan dosa. Apalagi kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi pikiran Kristus adalah yang kedua. Kalau itu baik kenapa aku nggak lakukan? Nggak perlu lagi tanya untung saya apa? Untung buat saya apa? Gak perlu lagi kalau itu baik, kasihan dia sendirian lagi. Waduh gimana? Tolong. Itu pikiran Kristus, salah satu pikiran Kristus. Jadi ia tidak bertanya apa untungnya untuk aku. Tapi apa yang bisa aku lakukan bagi orang lain. Kita akan melayani dengan sukacita bukan karena terpaksa. Kita akan mengutamakan orang lain bukan sibuk dengan pencitraan. Udah orang lagi susah, sakit, kecelakaan. Ada apa? Ada apa? Dia mah gak nolong tuh. Dia cuma nanya apa? Videoin. Ada apa? Kasihan di syuting. Aduh darahnya. Waduh, mulutnya terbuka. Wah, mulutnya belah. Kalau orang cermat, ya belah lah. Kalau nggak belah dia makannya di mana? Waduh, hidungnya sampai berlubang loh. Nah saudara, jadi kita akan menjadi berkat. Gereja akan menjadi berkat. Keluarga akan menjadi berkat. Dan masyarakat, di masyarakat kita akan menjadi berkat. Ini visi rumah berkat. Dalam keadaan apapun kita harus menjadi berkat. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melayani di gereja bukan jadi beban. Memaafkan seharusnya lebih mudah daripada memendam rasa dendam. Apakah saudara tahu orang lain menyakiti hati saudara? Mungkin jangan-jangan dia nggak tahu. Tapi kita yang rugi. Terus kita memendam kesalahan orang lain. Orang lain sementara dia ketawa-ketawa. Ketemu kita juga masih tetap senyum, ketawa. Tapi kita ketemu dia, nah, memberi jadi lebih ringan. Mengapa kita harus mengadopsi pikiran Kristus? Karena kita adalah warga dan anaknya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi percaya kepada Kristus, tetapi juga menyerupai Dia dalam cara berpikir dan hidup kita. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat kelima, kita sudah baca tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus.
Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Tolong bacakan 1 Yohanes 2 ayat 6. Pak David tolong bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Wajib atau kadang-kadang? Wajib. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Jadi mengadopsi pikiran Kristus adalah tanda kedewasaan rohani. Tanda kesetiaan kita sebagai murid Kristus. Mengapa kita harus mengadopsi pikiran Kristus? Karena dunia menawarkan pikiran yang bertentangan. Pikirannya itu bertentangan selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu bertentangan. Kasihi enggak, gua enggak mau ngampuni. Harus mengasihi, enggak bisa gua ngasih. Sudah 1000 kali. Tapi kan enggak 1000 kali. Tuhan Yesus katakan apa? Ampuni sudah banyak 70 kali 70. Berapa jumlahnya 70 kali 70? 50 kali. Betul, 70 kali 70, 50? Itu saudara dalam teologi ya mengatakan begini, 70 kali 70 artinya 490 kali dalam persoalan yang sama. Contoh, menyakitkan hati dalam hal apa? Ngomongnya kasar, nyelekit seperti silet ya, menyayat hati begitu ucapannya. Itu dilakukan dengan persoalan yang sama seperti itu sebanyak 490 kali dengan persoalan yang sama. Bukan dengan persoalan yang lain. Maksudnya 7 itu adalah angka sempurna. Harus mengampuni dengan sempurna. Jangan ada, saya sudah ampuni kamu ya. Kalau mengampuni sempurna artinya begini, saya sudah ampuni kamu ya. Tapi, besok-besok jadi nggak ada pakai tapi lagi. Karena itu setiap pagi dijual itu mah. Untuk digoreng. Tapi. Oh tape itu. Anak muda nggak ketawa itu. Candaannya nggak masuk. Garing. Nah, dunia menawarkan pikiran yang bertentangan karena dunia berkata tinggikan dirimu, tapi Kristus katakan apa? Rendahkan. Beda nggak? Beda. Kristus kalau kita kekurangan tabur, tapi dunia mengatakan kalau kurang jangan tabur. Beda nggak? Beda. Musuh tepas, bunuh, seperti di Poso. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ampuni. Dunia beda. Dunia berkata kejar hakmu, tapi Kristus katakan serahkan hakmu. Kalau kamu ingin dihormati, kamu harus menjadi orang yang bisa dilayani. Wah, tapi Yesus katakan apa? Kamu untuk dihormati, kamu harus melayani. Nah saudara, sebelum itu, jadi karena dengan pikiran Kristus kita bisa. Mengapa kita harus mengadopsi pikiran Kristus? Karena dengan pikiran Kristus kita mampu. Kita bisa mengatasi apa? Kita bisa membentuk diri dalam karakter kita, dari dalam kita. Kita bisa membentuk diri dari dalam lewat pikiran Kristus. Bisa nggak? Bisa. Sesulit apapun pikiran Kristus mampu mengubah diri kita. Karena dengan pikiran Kristus kita bisa apa? Kita bisa mengasihi yang sulit dikasihi. Lewat pikiran Kristus kita mampu mengampuni yang menyakiti kita. Lewat pikiran Kristus kita bisa melayani tanpa pamrih. Lewat pikiran Kristus kita bisa taat sekalipun kita harus menderita. Bagaimana cara mengadopsi pikiran Kristus? Langkahnya renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah membentuk pikiran kita di dalam Kristus.
Berdoa agar Roh Kudus mempengaruhi akal budi kita. Roh Kudus adalah pengajar dan pembaharu hati kita. Mau tulis boleh, mau foto boleh, saudara. Mau diingat-ingat nggak boleh, karena apa yang diingat nanti sebentar keluar saudara udah nggak ingat lagi. Meneladani Yesus dalam keseharian, menghidupi kerendahan hati, pengampunan, kasih, dan nilai-nilai kerajaan Allah lainnya. Kita sudah berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita menghidupi kerajaan Allah minggu yang lalu. Menolak pikiran dunia, menolak kesombongan, iri hati, pembalasan, nilai-nilai dunia lainnya. Jadi saudara, mengadopsi pikiran Kristus berarti berpikir seperti Kristus bila kita melihat dunia, diri kita dan orang lain dari sudut pandang Allah. Jadi apapun kita harus melihatnya dari sudut pandang Allah. Ya, dari sudut pandang Allah. Bagaimana kita tahu sudut pandang Allah? Kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang menyakiti, firman Tuhan apa yang katakan? Kalau orang menipu kita, apa firman Tuhan katakan? Doakan. Kalau perusahaannya lagi bangkrut atau kita gajinya saudara tersendat-sendat, kita sudah mulai apa? Cepat-cepat hengkang. Karena kalau enggak, jarang sekali saudara gaji saudara enggak naik, saudara genggerutunya apa? Waduh, gaji saya enggak naik, bos pelit. Saudara pernah enggak ngedoain perusahaan? Kalau saudara ngedoain perusahaan maju, saudara akan naik gaji. Betul? Berapa banyak di antara yang kerja ngedoain perusahaannya? Saudara, mengadopsi pikiran Kristus berarti memilih sikap hidup sesuai dengan karakter Kristus yang rendah hati, taat, dan nilai-nilai kerajaan lainnya. Jadi mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang dia tulis dalam kitab Filipi tadi. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi itu menjadi gereja yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Ada dua hal sebetulnya. Ada dua hal yang harus terus ada dalam jemaat, yaitu roh kesatuan dan kebersamaan. Kesatuan bukanlah kesamaan. Contoh, kita satu, tapi kan nggak sama. Ada yang pakai batik, ada yang pakai coklat, ada yang pakai garis-garis, kotak-kotak. Satu di dalam gereja, tapi nggak sama. Tadi pemain musik sama, apanya? Bajunya putih, nggak tahu mereknya sama apa enggak, tapi beda mereknya. Ada yang merek, ada yang merek apa lagi. Nah, kesatuan bukanlah kesamaan, tetapi ada dalam sebuah kebersamaan di tengah perbedaan yang ada dengan sehati, sepikir, dan itu harus cipta. Kita satu dalam visi menjadi berkat. Satu dalam visi, tapi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Apa? Kita satu untuk menjadi orang yang bisa menjadi serupa dengan Kristus, tapi berbeda cara melakukannya. Karena apa? Karena persoalan yang dihadapi berbeda pula. Nah, maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita mengambil sikap mengikut Kristus, kita harus dapat mengadopsi pikiran Kristus dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekalipun Kristus Yesus adalah Allah, tapi dia tidak menuntut dirinya untuk dilayani. Melainkan dia melayani berarti menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Coba saudara baca di dalam Alkitab, Yesus nggak pernah memikirkan dirinya. Betul? Sekalipun dia bilang, aku untuk meletakkan kepala saja. Makanya firman Tuhan katakan apa? Dia berkata, burung ada sarang, serigala ada lubang, tapi aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Sekalipun dia merasakan itu, tapi dia nggak pernah berpikir tentang dirinya. Saat kita terlalu fokus pada diri kita, pikiran kita akan dipenuhi dengan egois. Kepentingan diri yang tidak sehat. Coba baca dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan
sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi kalau sudah mulai ada kepentingan diri sendiri, ya itu kacau. Iri hati, kepentingan diri sendiri. Makanya siapapun pejabatnya, ya, entahkah itu pendeta, entahkah itu presiden, entahkah itu menteri, entahkah itu anggota DPR, anggota legislatif, entahkah itu juga orang-orang yudikatif, orang-orang hukum, kejaksaan dan lain sebagainya. Ketika ada iri hati, saya iri terhadap siapa? Oh, itu pendeta itu baru melayani. Kok dia udah punya apa? Sudah punya mobil, sudah punya ini, sudah punya itu, rumah bagus. Ternyata saudara, dia punya mobil, rumah bagus, dapat warisan. Dia pikir, dia iri begitu, dia pikir apa? Wah, dia enak kedudukannya. Dia pikir dia korupsi. Lalu pelan-pelan dia mulai tahu caranya. Dia akhirnya korupsi. Karena apa? Iri. Dan itu apa? Kalau mementingkan diri sendiri, semua hal yang jahat terjadi. Demikian juga di dalam keluarga, iri terhadap kakaknya, iri terhadap adiknya, itu semua akan jadi persoalan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan itu. Jadi saudara, dengan mengadopsi pikiran Kristus, kita akan mempunyai tujuan yang benar. Melalui firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus mengarahkan motivasi hati pada hal yang benar. Motivasi hati yang benar adalah hal yang mungkin, motivasi hati itu adalah hal yang samar. Tidak ada yang tahu kedalaman hati kita. Betul? Saya nggak tahu kedalaman hati Cun-Cun. Sekalipun dia senyum-senyum sama saya. Apakah memang senyum-senyumnya, ini lama amat nih kebukaktian suruh cepet-cepet. Ya nggak tahu. Anak muda sudah pegang-pegang begitu, lama bener nih. Kapan perjamuan kudusnya? Saya nggak tahu tentang hati itu, kedalaman itu, kecuali Tuhan dan diri kita. Menjaga sikap hati yang benar akan menuntun kita mengerjakan tujuan yang mulia yang disiapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jaga hati kita. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Saudara, terkadang iblis tidak menggoda kita dengan hal-hal yang berdosa, namun iblis bisa mendorong kita melakukan hal yang baik, namun sikap hati dan motivasinya salah. Baik padahal didorong untuk baik, tapi apa? Oh, contoh misalnya, menyumbang baik gak? Baik, tapi kamu menyumbang banyak, orang lain gak tahu lu. Baik gak? Baik nyumbangnya, tapi orang lain gak tahu. Jadi apa? Motivasinya supaya apa? Nah, saudara, saya nyumbang nih 500.000, atau saya nyumbang nih 5 juta, saya nyumbang nih 50 juta. Ya, catat ya, bendahara, catat, nyumbang 50 juta. Saya nyumbang, ingat, kapan? Kan didorong untuk apa? Akhirnya apa? Sombong. Seandainya saudara, seandainya gereja ini ada pembangunan, nanti kita bangun gereja, ada tiangnya 10, siapa yang mau nyumbang dengan tiang yang 1 sampai 10? Nanti kalau saudara yang nyumbang tiangnya itu sebanyak 100 juta tiang 1 itu, karena dilapisi dengan lapisan tembaga, dilapisi dengan lapisan ini dan lain sebagainya. Nanti namanya ditulis di situ. Angkat tangan. Saya Pak Pendeta David Sumanti, catat tiang 1. Wow. Catatlah nanti David Sumanti bin David bin Sumanti. Nah. 2 siapa? Andi dari Sulawesi Selatan. Tujuannya baik saudara, tapi motivasinya salah. Itu adalah supaya terjadi kesombongan. Dan Tuhan sangat menentang orang yang sombong. Jadi jangan mengadopsi pikiran-pikiran iblis itu. Sekalipun mungkin, oh ya rendah hati, motivasinya baik ya.
Dengan demikian saudara, mengadopsi pikiran Kristus adalah memiliki sikap hati dan tujuan yang mulia. Seperti teladan dari Yesus Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga. Kasih Kristus, kita adalah anak raja. Kita adalah warga kerajaan Allah. Tetaplah memiliki kerendahan hati dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Serta menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan sumber kehidupan kita. Untuk apa? Untuk terciptanya kehidupan dalam kehidupan kita. Hendaknya kita mengadopsi pikiran dan perasaan Kristus. Supaya apa yang kita lalui senantiasa diarahkan kepada arah yang baik, yang selalu berkenan dan memuliakan Bapa di surga. Sehingga kita tercatat di dalam kitab kehidupan kita. Saya undang saudara bangkit berdiri.